Hari ini kita coba metode kuliahnya agak sedikit beda ya. Saya coba rekamnya pakai built-in langsung dari Google Meet. Oke, udah 17 orang. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah hari ini, kuliah Big Data Science untuk regresi pada data. Oke, sebentar ya. Saya akan langsung share screen dari sini. Iya, ini udah kelihatan ya screen-nya. Kuliah ini temanya adalah regresi pada data, dan ini memang kebetulan kelihatannya banyak hitung-hitungannya, tapi tujuan dari hitung-hitungan ini bukan supaya kita ngitung sendiri, karena nanti di Big Data itu tools-nya udah banyak banget. Jadi tugas kita bukan ngitung. Tugas kita pertama bikin model dan mengevaluasi model itu udah akurat atau belum, dan yang terpenting menginterpretasikan hasilnya gimana. Oke, seperti biasa kita lihat di agenda hari ini, kita akan bahas nanti pertama kuliah sebelumnya, review singkat tentang pelajaran terdahulu seperti apa, terus kita masuk ke kuliah hari ini dan review mingguan tugas kelompok kalau ada yang mau ditanyakan, dan preview kuliah berikutnya. Oke, kita langsung mulai. Review dari materi sebelumnya. Jadi di kuliah sebelumnya kita udah belajar tentang machine learning. Di machine learning itu kita tahu ada pembelajaran yang namanya supervised, unsupervised, sama reinforced. Kalau supervised seperti dari namanya berarti waktu si mesin ini belajar itu tanda kutip didampingi oleh kita. Kita yang bikin modelnya, kita yang ngajarin, kita yang kasih tahu, kita yang kasih data. Unsupervised, kita cuman kasih logaritmanya, mesin nanti akan belajar semuanya sendiri, ngambil datanya sendiri semua. Kalau reinforced itu adalah unsupervised, tapi kita kasih feedback. Kalau misalnya kita udah kasih nih algoritma, kita suruh dia ngambil data sendiri, ternyata hasilnya salah. Kita bilang ke dia, yang ini salah. Waktu itu contohnya apa? Anjing. Kita kasih gambar anjing, pas begitu dia berusaha mengenali, dia bilang ini kucing. Kita bilang, salah, ini anjing. Jadi nanti begitu ada gambar anjing yang berikutnya, dia udah diharapkan udah langsung bisa mengenali bedanya bahwa ini adalah anjing, bukan kucing. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, data modeling. Data modeling, waktu itu kita bahas mengenai pertama, atribut. Apa itu atribut? Jadi kalau kalian ingat, di situ ada yang namanya integer, numerik, alphanumerik, floating. Jadi itu untuk ngebedain supaya apa? Supaya kita bisa pertama, jangan sampai datanya duplikat, atau jangan sampai datanya salah taruh. Jadi contoh misalnya, kalian kan punya nomor induk mahasiswa. Jadi misalnya nih di adminnya IBS, supaya jangan sampai salah ketik, di field untuk nomor induk mahasiswa itu jangan sampai bisa diisi huruf. Jadi begitu diisi huruf, dia langsung kasih peringatan. Ini adalah nomor induk mahasiswa, jangan diisi huruf, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia bisa mereinforce supaya tidak terjadi kesalahan input. Dan atau misalnya gini, kita bikin supaya dia jangan duplikat. Ya NIM kan juga nggak boleh duplikat ya. Jadi misalnya udah ada nih, kebetulan entah gimana dia inputnya nomor yang udah ada. Begitu di enter, langsung ada peringatan, ini udah ada loh, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau key itu waktu itu kita kenal ada yang namanya foreign key sama primary key. Kalau primary key itu adalah biasanya, ini yang tadi, ingat yang saya bilang apa, NIM nggak boleh duplikat. Biasanya
satu field tertentu yang di-reinforce, yang dijadikan primary key sehingga dia nggak boleh duplikat. Dalam hal ini contohnya apa? Nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa dijadikan primary key waktu si admin IBS mau nginput data mahasiswa. Primary key ini kalau dia di-refer oleh tabel lain, misalnya nih, di tabel A, NIM jadi primary key, nomor induk mahasiswa ya. Terus ada tabel B, dia mau nge-refer ke NIM yang ada di tabel A. Begitu di tabel B, referensi dari NIM itu namanya foreign key. Jadi di tabel A dia primary key, di B dia jadi foreign key. Karena nggak mungkin dua-duanya primary key. Dia primary key juga, tapi dia foreign karena apa? Dia diambil dari tabel lain. Kurang lebih kayak gitu. Relation, waktu itu kita nggak bahas panjang lebar karena memang itu di luar dari scope-nya. Tapi intinya gini, relationship itu ada banyak ya, nggak banyak banget. Ada pertama one to many, many to many. Jadi intinya bahwa itu dari namanya aja gampang kelihatannya. One to one tuh gimana? Misalnya ada relation antara tabel A dan tabel B. One to one. Berarti kalau ada data yang sama di A dan B, yang diambil cuman yang ada di A dan yang ada di B. One to one. Kalau one to many, di A bisa ada sama dengan B. Tapi di B misalnya ada banyak, itu diambil semua. Contohnya gini. Di tabel A, itu ada tabel data mahasiswa, ada NIM yang nggak boleh sama. Tapi di tabel B, itu ada tabel kegiatan. Tabel kegiatan. Mahasiswa bisa punya kegiatan banyak dong. Padahal di tabel A, si mahasiswa ini katakanlah NIM-nya 123. Di tabel A, NIM-nya cuma 1 dong. Mahasiswanya cuma 1, 123. Tapi di tabel B, si mahasiswa 123 ini punya kegiatan bisa banyak. Bisa 10, bisa 20, bisa berapa. Itu yang dinamakan one to many. Ya, gampang kan? Kalau many to many, itu di tabel A-nya dia bisa banyak, di tabel B-nya bisa banyak. Ini cuman sekilas saja dan ini apa memang karena sebenarnya nggak masuk bahasan. Saya cuman kasih supaya apa iseng-iseng aja supaya lebih memperkaya. Kalau query itu yang di pertemuan kemarin yang paling gampang tuh apa? Kalau tabel kita bayangin Excel. Excel nih tabel kan ada kolom, ada baris. Begitu kita save udah kesimpan. Kalau query enggak. Query kalau kita lihat waktu itu bentuknya dia tabel. Tapi sebenarnya dia itu nggak di-save, nggak ke-save tanda kutip. Jadi dia, kenapa Pak nggak di-save? Karena query itu yang di-save cuman perintahnya, cuman apa namanya ya, anggaplah algoritmanya yang di-save. Supaya apa? Supaya menghemat tempat. Jadi karena dengan di-save perintahnya aja itu udah cukup. Nanti begitu di-run langsung keluar lagi. Kenapa kayak gitu? Prakteknya. Karena gini, di bank waktu itu saya kebetulan megang apa namanya ya, admin untuk core banking-nya sama untuk MAS-nya. Anggaplah nih ya, tabelnya itu ada tanda kutip ya cuman 800 tabel. Sebenarnya nggak banyak kalau untuk enterprise, untuk yang gede 800 tabel. Tapi query-nya itu bisa ribuan. Karena apa? Yang nge-query orangnya bisa beda-beda. Departemen beda, di departemen yang sama orangnya bisa beda. Orang yang sama kebutuhannya beda. Bisa dia perlu meng-query apa? Dia meng-query tentang apa ya? Profitability untuk misalnya nasabah retail. Terus dia bikin query lagi, profitability juga tapi untuk nasabah corporate. Terus dia bikin lagi profitability untuk nasabah yang small and medium. Makanya query itu bisa banyak banget. Jadi tabelnya tanda kutip itu nggak disimpan. Yang disimpan cuman komennya atau algoritmanya. Yang ketiga, data mining. Apa itu data mining? Yang gampang, data mining berarti ini bikin model supaya dia bisa ngambil data secara otomatis. Gampang kan? Nah, kenapa? Kenapa orang capek-capek nge-mining data? Karena apa? Yang gampang. Yang gampang tuh gini, data itu kita udah nggak bisa ya bayangin, data itu kayak Excel doang. Enggak.
Big data itu udah nggak bisa dihitung. Jadi misalnya mau dihitung, oh kalau misalnya nih ya, mahasiswa IBS, oh ada 6.000, 7.000. Wah masih sedikit. Oh ya udah Pak, itu jumlah penduduk Indonesia berapa? Berapa ratus juta, tetap masih sedikit. Big data itu, dia udah mungkin puluhan miliar triliun atau apa, yang waktu itu makanya saya kasih gambaran, apa namanya ya, data centernya si Google sampai dia perlu punya pembangkit listrik sendiri. Jadi makanya kenapa perlu data mining? Karena nggak bisa tuh kita nge-load open file sendiri. Oh, kalau nggak salah waktu itu saya kasih contohnya di Power BI. Kita ngambil data dari Wikipedia. Nggak mungkin tuh kita download Wikipedia semuanya baru kita ngotak-atik. Gedenya minta ampun. Itu baru Wikipedia. Istilahnya masih yang cemen gitu. Kita belum ngomongin yang gede-gede, misalnya kita mau ngambil datanya siapa? Google. Ya nggak usah Google. Google kegedean. Microsoft deh. Atau misalnya apa? Oracle. Nggak bisa. Makanya kenapa orang bikin data mining. Dia bikin modelnya, baru dia ngambil datanya secara otomatis. Aplikasinya apa? Banyak banget. Yang paling sering kita jadiin contoh buat apa? Buat bikin vaksin COVID. Itu memang udah dilakukan, udah prakteknya udah dilakukan untuk bikin vaksin. Dulu buat mendeteksi orang sakit jantung apa enggak. Kok bisa Pak? Apa hubungannya? Ini kan bukan kedokteran. Nah, disinilah pentingnya. Maksudnya gimana? Data tentang orang sakit jantung udah banyak, ya kan? Katakanlah berapa? Ribuan, puluhan ribu. Semua itu diolah, dilihat apanya? Ciri-cirinya nih orang sakit jantung apa sih? Ini kurang lebih ya, yang gampangnya gitu aja. Ciri-cirinya apa sih? Misalnya, oh tangan berkeringat, oh anu. Semua fitur itu dilihat satu-satu. Tiap orang kan mungkin beda-beda, tapi kan dilihat akan ada benang merahnya. Dari makin banyak orang yang diteliti, data itu model itu akan makin akurat. Karena udah puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin udah jutaan orang yang diobservasi, data itu udah sangat akurat, sehingga bisa dibikin model. Ini contoh aja ya, ini loh orang kalau misalnya tangannya sering berkeringat, terus detak jantungnya berdebar-debar atau apa, oh itu udah kemungkinan kena sakit jantung, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, treatment-nya apa? Oh, kalau misalnya nih ya, orang yang agak, kegemukan, oh pakai obatnya ini, itu sesuai historical data misalnya, karena banyak orang yang cocok, ya kan? Atau misalnya, oh kalau dia kurus pakai data yang ini. Oh kalau misalnya dia, orang kulit putih pakai obatnya ini. Orang yang, Asia pakai obatnya ini. "Pak kok rasis banget?" Bukan rasisnya. Karena orang kulit putih misalnya, dia kebanyakan makannya apa sih seumur hidup dari kecil? Pernah makan nasi nggak? Enggak, ya kan? Makanya misalnya kentang, daging, terus minum bir, minum apa ya, wine, obatnya beda. Itu maksudnya. Jadi bukan berusaha merasiskan orang, tapi dilihat sampai sedetail terkecil supaya kita bisa dapat obat yang paling efisien, paling efektif. Intinya itu aplikasinya. Fungsionalitinya apa sih yang kita lihat di data mining itu, dia bisa ngapain, dia bisa pertama untuk apa, mulai dari ekstraksinya, terus bikin, formulasi tabelnya, formulasi dari, data mining-nya, terus bikin algoritmanya, terus apanya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus waktu itu di pertemuan yang sebelumnya, saya juga ngasih contoh simulasi sedikit untuk masalah Monte Carlo. Jadi sebenarnya si Monte Carlo ini nggak susah-susah amat, cuman dia apa, istilahnya kalau, eee, data yang diproses makin banyak, itu dia akan menjadi semakin akurat. Dan, satu hal yang terpenting dalam si Monte Carlo ini, ingat waktu itu kan kita pakai tabel apa? Random number. "Pak, kenapa pakai random? Apa hubungannya?" Ingat kalau misalnya nih kalian sering sering, misalnya ada yang suka bola atau ada yang suka tinju, ada yang suka atau mungkin apa ya, eee, cuman di kehidupan sehari-hari deh, mungkin pernah dengar ada yang namanya faktor X. Wah ini orang pinter nih, wah pasti entar ujiannya besok dia dapat A misalnya. Ternyata di praktek, begitu ujian,
dia dapatnya D. Bingung kan kita? Kenapa? Ternyata ada faktor X yang mengaruh. Ya misalnya contohnya, waktu pas mau ujian, wow, motornya diserempet, dia habis berantem sama orang tuanya atau apa, jadi nggak konsen, jadi apa. Faktor X, jadi dimanapun, kapanpun faktor X itu pasti ada. Makanya kenapa itu berusaha disimulasikan di Monte Carlo dalam bentuk random number. Kan kalau kalian yang doyan olahraga ya, bola atau mungkin apa GP atau F1 itu pasti udah tahu deh. Wah, harusnya ini si MU menang nih, kenapa enggak? Apa? Faktor X. Wah, harusnya Liverpool menang. Wah, harusnya Schumacher. Oh, sekarang udah bukan Schumacher ya. Misalnya siapa gitu atau misalnya Manny Pacquiao kenapa waktu itu kalah gitu kan? Faktor X. Itu yang berusaha disimulasikan dalam random number di Monte Carlo simulation. Oke, yang terakhir. Ini tadi udah, sorry. Big data di sport udah langsung tadi saya bahas ya. Oke, sekarang kita lihat kuliah hari ini tentang regresi pada data. Oke, kita tarik napas dulu pelan-pelan. Karena apa? Seperti yang saya bilang, kalau statistik itu pas kelihatan awal, kelihatannya tuh heboh, kelihatannya susah banget. Sebenarnya kalau dilihat lebih lanjut, nggak susah gitu. Jadi makanya, nanti nih begitu kalian lihat, wah kayaknya gimana, tenang aja. Ini nggak susah. Dan lagi ini kita bukan disuruh ngitung. Karena nanti yang ngelakuin perhitungan yang rumit, tanda kutip nih, yang rumit ini itu komputer semua. Tugas kita sebagai manusia apa? Pertama, milih model yang benar. Terus kalau misalnya ternyata nggak cocok, harus ngapain? Reviewnya gimana, dan kemudian kalau udah ngambil kesimpulan, udah dapat hasil, kita ngambil kesimpulannya gimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke? Nah, introduction to regression. Sebenarnya apa sih itu regression? Regresi itu yang gampang ya. Regresi itu adalah proses untuk apa? Memprediksi value atau nilai yang continuous. Jadi ini penting, continuous. Kenapa Pak continuous? Karena gini, kalau misalnya di satu apa namanya ya, kita bikin ada satu scatter plot di sini ya. Misalnya, kalau namanya data discrete itu kan gini nih. Ini discrete nih kan. Ini kan bentuknya cuman apa? Ada titik-titik. Jadi data itu cuman ada di titik-titik ini aja. Tapi kalau mungkin dari serangkaian titik ini kita bikin regresinya, kita bikin modelnya, maka akan jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan continuous nih. Jadi di sini di semua sepanjang garis ini itu bisa angkanya berapa aja, ada angka. Kalau tadi discrete itu kan enggak, cuma di titik-titik aja. Kalau ini continuous. Regresi itu menekankan pada continuous value. Jadi di sini contohnya kita lihat yang kita mau apa namanya, prediksi itu adalah si CO2 emission. Jadi ini dianggap sebagai dependent variable atau Y. Jadi kalau kita biasa di notasinya adalah Y. Sedangkan X-nya tanda kutip ya, X-nya itu adalah di gerombolan sini. Bisa siapa aja. Mau ini bisa, mau ini bisa, atau kalau misalnya mau beberapa juga bisa, itu nanti yang kita akan lihat namanya multiple regression. Jadi di sini adalah si X-nya atau independent variable-nya. Oke. Nah, tapi intinya di regression ini kita ngelihat continuous value. Ya. Nah, sekarang gini. Apa sih itu regression model? Tadi kita udah tahu regressionnya. Apa itu regression model? Regression model yang gampang gini. Ini kita punya data nih. Kita punya data, anggaplah nih ya, di Indonesia mobil yang beredar udah banyak banget. Kita input semua datanya. Ini mobil apa, tipe apa, merek apa, yang silindernya berapa, misalnya 4 silinder atau 6 silinder atau 8 silinder, terus yang kapasitas mesinnya berapa, terus kita juga punya data konsumsi BBM-nya berapa dan emisi CO2-nya berapa. Itu semua yang kita input semua historical data itu, kita bikin modelnya, kemudian
Kita udah punya modelnya, sehingga kita bisa memprediksi kalau ada mobil baru, dengan model yang kita punya, kita bisa memprediksi. Jadi di mobil baru ini kan data konsumsi, data emisi CO2-nya belum ada. Kita bisa memprediksi, oh ini ada mobil baru. Tahu dong mobil baru misalnya kapasitas mesinnya berapa, silindernya ada berapa, ya kan, konsumsi BBM-nya berapa, masukin ke model, kita nanti bisa tahu perkiraan ya, perkiraan ini emisi CO2-nya berapa. Itu kurang lebih. Oke, kita pelan-pelan langkahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tipe itu yang gampang, yang tadi saya udah sempat singgung ada 2 kan. Pertama apa? Simple sama multiple. Kalau simple regression itu Y-nya 1 nih, ya kan? X-nya 1. Kalau multiple Y-nya 1, X-nya ada beberapa. Ini kan contohnya di sini 2, tapi bisa lebih dari 2. Nah, terus di sini kan, oh ada lagi Pak, ini apa nih maksudnya nih? Simple tapi linear, simple dan non-linear. Multiple yang linear dan multiple non-linear. Yang gampang gini. Kalau kita tadi udah lihat ya bedanya, kalau simple regression, Y-nya 1, X-nya 1. Multiple, Y-nya 1, X-nya banyak ya, kan? Tapi di simple dan multiple itu ada yang linear dan non-linear. Yang gampang, kalau yang linear itu udah pasti bentuknya garis. Mau begini kek, mau begini kek, mau begini, tapi linear, garis kan. Kalau non-linear, nah itu non-linear bisa begini ya, bisa juga kuadratik, nah bisa juga bentuknya polinomial. Nah, gitu. Oke. Tahu kan bedanya sekarang linear non-linear. Kita cuma lihat ininya aja, gampang kok. Oh, ini lurus, garis lurus. Oh, ini bentuknya apa namanya? Eksponensial. Ini bentuknya kuadratik, ini bentuknya polinomial. Kalau yang simple Y-nya 1, X-nya 1. Yang multiple Y-nya 1, X-nya banyak. Gampang. Oke. Sekarang kita lihat aplikasinya. Ya dong, ngapain kita belajar regresi kalau buat apa, Pak? Oh, nggak tahu sih, nggak buat apa-apa. Ya, nggak penting kan. Tapi ternyata regresi ini banyak banget gunanya. Dan secara sadar nggak sadar, kita udah sering pakai. Contoh yang paling gampang, ini misalnya nih ya, di sini kita pakai buat apa? Memperkirakan penjualan. Jadi di sini ada satu hal yang terpenting yang saya lihat di buku manapun atau di tempat manapun itu hampir nggak pernah dibahas. Jadi gini contohnya, regresi itu intinya adalah memprediksi. Kita udah punya data, kita memprediksi yang belum ada datanya. Tadi kan contohnya mobil baru belum ada CO2 emission ya kan, memprediksi. Atau kita memprediksi ke depan. Kita tahu sales hari ini berapa, kita memprediksi sales besok berapa. Kita tahu sales bulan ini berapa, kita memprediksi sales bulan depan. Kita tahu sales tahun ini, kita prediksi sales tahun depan. Tapi ini yang terpenting. Di regresi, prediksi itu bukan cuman masalah akurasi. Karena nggak penting akurasinya itu berapa. Contoh gini, sales hari ini 100. Kita prediksi sales besok 120. Oke? Ternyata besok salesnya 118. Kita nggak usah ngeributin, wah berarti ini nggak cocok bla bla bla. Karena apa? Hari ini, waktu kita tahu sekarang sales 100, prediksi besok sales 120, kita udah tahu bahwa besok nggak mungkin angkanya pasti 120. Tapi dengan prediksi kita tahu bahwa sales besok akan naik nih. Kita harus ngapain? Itu intinya dari regresi. Sales besok kemungkinan akan naik, kita harus ngapain?
Jadi bukan, naiknya pasti 20, enggak. Itu enggak perlu diributin. Kita tahu bahwa hari ini 100, besok kemungkinan naik, kita harus ngapain. Itu intinya regresi. Kita harus ngapain. Jadi actionnya. Misalnya, harus nambah orang misalnya ya. Atau harus nyewa gudang lebih besar. Atau harus kerja lembur. Jadi intinya dari si regresi itu bukan, ternyata besok 118, bego nih nggak 120, enggak. Justru dari si regresi itu, ternyata misalnya actualnya 118 bukan 120, tapi paling enggak itu benar naik kan, 118. Dan kalau kita waktu pas prediksi itu kita sudah mengambil langkah-langkah, itu udah benar dong. Oke, naiknya nggak sampai aktual, nggak sampai identik 120, tapi emang naik dari 100 ke 118. Emang naik dan memang kita sudah mempersiapkan diri. Mungkin kita nyewa orang tambahan misalnya, atau kita nyewa gudang lebih besar, atau kita siap-siap untuk kerja lembur. Nah, itu contoh intinya penggunaan dari si regresi di sales forecasting. Kalau untuk si satisfaction analysis, wah ini kan susah Pak. Kalau satisfaction kan kita nilainya cuma kamu puas apa enggak, kamu suka apa enggak, kamu apa misalnya setuju, netral, tidak setuju. Nah, nanti kita akan bahas bahwa ini bisa dilakukan regresi juga. Contohnya apa yang gampang? Data itu di-convert, sebenarnya bukan convert, ini namanya ya otomatis saja. Jadi misalnya gini, misalnya kalau kamu puas atau tidak, ya atau no, yes or no. Kalau yes misalnya 1, kalau no misalnya 0. Jadinya ini bisa dihitung kan. Nanti yang 1 berapa dijumlah, yang 0 berapa dijumlah, bisa dibikin formulanya bisa dihitung. Jadi sesuatu yang kelihatannya kualitatif dirubah menjadi kuantitatif supaya bisa dibikin model dan bisa dihitung. Oke. Price estimation ini kurang lebih sama dengan si sales forecasting ini kan, karena misalnya apa sih yang gampang? Misalnya kita buat sebentar ya. Kalau kita buat perkiraan harga misalnya, nanti di 2022 kira-kira harga notebook itu berapa sih misalnya? Perkiraan. Gimana cara? Kan kita tahu misalnya harga sekarang. Kita tahu dari estimasi bahwa misalnya kita punya historical data nih. Data dari 2010 misalnya, 2011, 2012 dan seterusnya sampai 2020. Kita punya datanya, kayak tadi kan, kita bikin plotnya sehingga kita bisa tebak misalnya datanya begini kan. Kita bisa tahu, misalnya kita udah bikin modelnya, kurang lebih di sini. Kira-kira di 2021, 2022 itu kira-kira harganya berapa dengan historical data. Atau kita bisa juga membuat lebih, tanda kutip, lebih kompleks dengan memasukkan apa? Misalnya inflasi, kan? Atau memasukkan faktor-faktor lain gitu. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita melihat misalnya employment income. Jadi kita melihat ini skalanya statistik yang lebih besar gitu ya. Jadi kita melihat tingkat pertumbuhan, tingkat pendapatan dari penduduk misalnya di Indonesia itu berapa sih atau gimana gitu kan. Jadi biasanya kalau untuk income itu bentuknya nggak linear. Jadi bentuknya lebih misalnya seperti ini, lebih berbentuk kurva. Tapi tetap di sini
kita bisa prediksi. Kita udah punya datanya, kita bikin modelnya di sini. Katakanlah di sini misalnya ini terakhir ini adalah di 2021. Di sini kita 2022 kita bisa prediksi ini berapa. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan lihat di sini contohnya algoritma dari regresi. Jadi si regresi itu punya algoritma ada banyak banget. Jadi contohnya di sini ada yang namanya ordinal regression, ada yang namanya Poisson, ada yang namanya fast forest quantile. Terus di sini ada yang kita tadi udah lihat ada linear polynomial, ini kita nggak bahas, ada stepwise sama ridge regression kita nggak bahas. Bayesian linear kalau kalian misalnya sering pakai Photoshop, kalian pasti pernah dengar ini Bayesian, tapi sini kita juga nggak bahas. Neural network kita udah pernah sekilas bahas di pertemuan sebelumnya. Decision forest ini juga waktu di graph analysis. Boolean decision tree ini di bagiannya graph analysis tapi kita nggak bahas. Ini juga ada waktu di clustering. Nearest neighbor nanti kita juga sedikit akan bahas di sini. Ini tapi kita nggak bahas detail satu-satu semua. Kita cuma lihat bahwa algoritma dari regresi itu ada banyak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang gampang dulu. Simple linear regression. Jadi simple linear regression itu apa? Tadi kita udah sempat lihat kan, namanya linear regression itu apa sih? Bahwa dia berusaha memprediksi value yang continue. Jadi sekarang kita akan lihat nih. Tadi kan kita udah bilang, oh kita udah punya datanya. Ini CO2 emission, ini adalah dependent variabelnya atau Y-nya. Nah, di sini adalah kemungkinan dari si X-nya atau independent variabelnya. Oke. Nah, kita udah punya di sini datanya dan kemudian kita akan prediksi ini. Kalau misalnya ini ada mobil baru dengan engine size-nya itu 2,4 liter, silindernya 4 dengan konsumsi BBM segini, itu kira-kira berapa emisi dari CO2-nya? Itu yang kita mau prediksi di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertama topologinya dulu. Apa sih di sini? Kita tahu kan ada simple linear regression sama ada multiple linear regression. Nah, di simple linear regression kita berusaha memprediksi emisi CO2 terhadap apa nih? Engine size atau ukuran dari mesin untuk segala jenis mobil. Jadi independent variabelnya adalah engine size yang tadi kita bilang itu X-nya. Dependent variabelnya atau Y-nya itu adalah si emisi CO2. Kalau di multiple, yang tadi saya bilang X-nya banyak kan. Jadi Y-nya adalah si emisi CO2, independennya adalah si engine size atau silinder atau mungkin konsumsi BBM dan lain-lain. Oke, itu topologinya dulu. Sebelum nanti kita melangkah ke gimana sih cara kerjanya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Gimana sih cara kerjanya si linear regression ini? Ini kita udah lihat datanya. Ini historical datanya, ini yang kita mau cari ya. Ini yang kita mau cari nilainya berapa. Kita udah punya historical datanya di sini, begitu kita input, kita akan menghasilkan scatter plot grafik. Kok grafiknya gini, Pak? Bentuknya nggak titik-titik. Coba lihat lagi di sini. Di yang mesin 3,5 liter itu emisinya beda-beda kan? Karena apa? Mesin sama 3.500 cc, tapi teknologi bisa beda-beda. Ada yang DOHC, ada yang SOHC, ada yang mungkin pakai turbo, ada yang mungkin pakai supercharge, bisa beda-beda. Makanya di 3,5 ini dia nilainya banyak kan.
Nilai emisi CO2-nya ada yang 255, 244, 230 dan seterusnya. Jadi makanya kenapa di sini bentuknya nggak titik-titik doang, tapi bisa scatter plot di dalam satu sumbu X ini dia bisa punya banyak nilai sumbu Y. Tapi intinya begitu kita udah plotting semua ini di sini, nanti kita buat modelnya, model itu akan menghasilkan satu garis lurus. Ini tadi yang dibilang kan bahwa linear regression selalu menghasilkan satu nilai yang kontinu. Nanti kita prediksinya berdasarkan dari model yang kita udah buat. Jadi di sini kita udah punya historical data. Historical datanya tuh yang biru-biru ini kan semua. Kita bikin satu garis lurus sehingga kita bisa memprediksi misalnya nanti kalau ada mobil baru dengan silinder berapa misalnya sih 1,3 misalnya atau 5 misalnya. Kita bisa tahu oh kira-kira nanti emisi CO2-nya berapa. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalnya kita udah bikin nih garisnya kan. Kita udah bikin garisnya sehingga dari model yang kita buat nanti di sini kita bisa lihat secara visual aja deh, secara visual grafik 2,4 ini 2,4 ini kita lihat di sini 2,4. Kita tarik garis ke atas yang berpotongan dengan garis model ini, kemudian kita tarik ke kiri ke sumbu Y-nya, kita dapat emisinya adalah 200 berapa? 214. Nah, begitu cara kerjanya kurang lebih. Simpel kan? Gampang. Kalau kita udah dapat modelnya, pakai grafik, kita tinggal lihat, oh dapat angkanya segini. Yang linear regression itu emang namanya juga simple ya, simple linear regression yang cuma satu. Ini gampang. Nah, apa sih representasinya dia? Sekarang kita lihat. Kenapa tadi tiba-tiba, oh Bapak kok bisa langsung nggak tarik garis? Ya, sekarang gini. Waktu kita buat model, si model itu bentuknya seperti ini. Ini cuman notasinya ya. Notasinya kan kelihatannya aneh gitu kan. Ini Y hat itu sama dengan theta 0 tambah theta 1 kali X1. Karena ini kan simple linear regression. Jadi di sini grafik linear ini itu selalu ini contoh aja ya. Contohnya itu bentuknya itu kayak gini. Misalnya Y sama dengan 20 tambah 3X. Nah, ini kan, ini adalah theta 0-nya, ini adalah theta 1-nya, ini adalah X-nya, X1 ya. Karena misalnya nanti kalau multiple dia ada X-nya ada banyak. Oke. Jadi notasinya selalu seperti ini. Di sini si X-nya itu dianggap sebagai single predictor. Y-nya kalau misalnya ini dibilang prediktor, di sini ini adalah predicted value-nya. Ini adalah predicted value-nya. Nah, ini dibilang sebagai apa? Interception-nya. Ini adalah interception-nya. Di sini adalah sebagai slope-nya atau kemiringan. Ini kemiringannya, ini interception-nya. Oke. Jadi interception itu di sininya nih. Ini theta 0 itu yang ininya nih. Di sininya berapa. Jadi selisih dia dengan dia pertama awal mulai grafiknya itu berapa. Slope-nya itu adalah ke sudut kemiringan kalau kita ingat geometri ya. Itu adalah besar sudutnya ini berapa. Jadi kalau misalnya tadi ini 3, misalnya ya 3 itu segini, kalau misalnya 5 berarti dia sudutnya lebih besar lagi di sini misalnya. Misalnya dia 7 dia di sini ya. Itu tadi slope-nya. Oke. Gampang kan? Nah, kita lihat sekarang yang berikutnya. Nah, tadi kita udah bahas kan. Pak, tadi kok kalau dilihat di sini nih ya, kita balik. Ini 24 udah ada Pak datanya ya kan? 24. Itu bukan 214 Pak, 2221. Nah, ini adalah actual datanya. Tapi karena kita bikin persamaan, dia prediksinya adalah 214 walaupun ada actual data di sini 221 kan. Makanya nanti kita akan lihat di sini kita
Tadi udah ada ini kan contohnya bahwa ini actualnya 250, tapi prediksinya 340. Jadi di sini ada selisih errornya bahwa kalau dia 250 dengan ini 340 ada selisih errornya 90. Maksudnya gimana? Tadi kan ini kita udah buat datanya kan, kita udah buat apa namanya linear regressionnya. Dari linear regression ini, kalau untuk engine size 5,4 itu dari garis ini kita tarik ke atas, dapat angka berapa? 340. Padahal secara aktual ini mobil yang 5,4 liter dia emisinya 250. Berarti di sini kan ada selisih atau yang dibilang namanya error. Ada error. Nah, si error ini rumusnya. Ini yang dibilang MSE atau mean square error. Yang gampang ya, biar gampang ingatnya. Mean square error itu menghitung pertama mean, rata-rata. Jadi nanti error-errornya semua dijumlah, dirata-ratakan, dihitung. Square itu adalah dikuadratkan errornya. Errornya adalah selisih dari predicted sama actual value. Mean square error. Berarti ada selisih di sini, ada errornya. Apa selisih itu adalah errornya. Terus kuadrat itu adalah square-nya. Mean itu adalah rata-rata dari penjumlahan semua errornya. Oke. Yang berikutnya, sekarang kita akan melihat estimating gimana sih? Kok Pak tadi bisa dapat angkanya itu gimana? Dapat interception-nya gimana? Dapat slope-nya gimana? Nah, di sini kita akan hitung. Ini tenang aja, kelihatannya rumit, padahal sebenarnya enggak. Jadi pertama apa? Mean square error kan? Mean, rata-rata. Kita hitung rata-rata dari si X-nya berapa. Nih, ini kan, kita jumlahin semua X-nya, dapat rata-ratanya berapa? 3,03. Kemudian, kita rata-ratakan Y-nya, kita dapat 226,22. Ingat tadi apa definisinya mean square error. Masing-masing tiap baris ini, kita lihat selisihnya terhadap rata-rata. Ini berarti 2,0 ini dikurang dengan rata-rata. Kemudian dikalikan dengan si di sini 2,0 sama CO2 emission-nya 196 dikurang rata-ratanya juga dikali. Ya. Jadi di sini engine size selisih antara actual dengan predicted-nya dikali dengan selisih dari si CO2 emission actual sama predicted-nya di sini. Dikali semuanya, nanti dibagi dengan ini engine size, error dari si engine size itu dikuadratkan. Terus dijumlah juga, dapatlah angka 39. 39 ini apa? 39 kalau kita lihat dari sini, theta 1 itu adalah slope-nya. Untuk dapat interception-nya, kita masukin aja ke persamaan ini, 39. Ini kita udah masukin. Kita masukin juga angka si rata-rata tadi yang kita udah dapat kan, 3,03. Kita masukin juga ini Y-nya yang kita udah dapat berapa. Ketemulah si theta 0-nya 125,74. Sehingga persamaannya kita udah bisa buat nih. Y sama dengan 125,74 tambah 39X. Gitu. Gampang kan? Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kalau kita udah bikin modelnya, kita udah tahu persamaannya. Gimana sekarang kita memprediksinya? Tadi kita udah dapat nih persamaannya. Ini dibulatkan ya. Jadi tadi kan di sini angkanya 125,74. Jadi berarti ini kayaknya angkanya integer. Jadi kalau integer walaupun di sininya gede tetap akan dibulatkannya ke angka yang ini. Jadi walaupun ini 0,9 tetap ini 5.
Jadinya di sini tetap 125, bukan dibulatkan ke atas, bukan 126. Tapi kalau integer, dia nggak peduli ngelihat ininya berapa, langsung dipotong. Oke? Jadi persamaannya adalah 125 tambah 39X. Jadi begitu kita masukin engine size atau silindernya 2,4, itu ketemu emisi dari CO2-nya adalah 218,6. Oke? Nah, sekarang kenapa orang pakai linear regression? Jadi si linear regression ini kan gampang, cepat. Jadi untuk bikin ininya tuh cepat, untuk bikin persamaannya tuh gampang, cepat, nggak perlu di-tuning variabelnya, dan gampang dimengerti dan diinterpretasikan, ya kan? Cuman grafik ini. Kenapa Pak? Ini kok nggak perlu tuning? Karena di sini kan dia kalau kalian ingat, waktu bikin neural network, kita harus nyoba berkali-kali, kita tuning dulu. Karena apa? Dia itu kan unsupervised kan. Kalau ini kan supervised. Kita nggak perlu eee, me membiarkan si algoritma itu sendiri untuk bikin data sendiri, terus nanti kita kasih feedback, enggak. Ini dari awal kita yang supervise, kita yang bikin modelnya, kita nentuin testingnya nanti gimana, kita nentuin trainingnya nanti gimana. Makanya kenapa ini nggak perlu parameter tuning. Jadi ini adalah pro-nya. Jadi ini kelebihan dari si linear regression itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat evaluasi dari model linear regression itu gimana. Kalau kita udah buat nih modelnya, harus dinilai dong, ini modelnya udah bagus apa enggak, udah bener apa enggak, udah cukup akurat atau enggak gitu kan. Itu yang dikatakan si model evaluation. Oke. Di model evaluation approach ini, intinya dari si regression, linear regression itu apa? Intinya adalah bisa memprediksi nilai untuk data yang belum ada. Kurang lebih kayak gitu kan. Itu intinya bisa memprediksi secara akurat. Nah, gimana caranya? Pertama, harus di-training. Di-training dulu, kita kasih training dong. Jadi, habis di-training, harus dites. Karena begitu udah di-training, oke, hasil trainingnya apa nih, ya kan? Habis di-training harus dites. Di sini, training dan tesnya itu ada dua. Pertama, bisa dengan dataset yang sama, atau bisa di-split. Nanti, begitu kita udah lihat, kita akan lihat nih nanti dua-duanya, nanti kita akan evaluasi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke? Pertama, kita akan lihat approach-nya gimana sih? Best approach-nya yang bisa menghasilkan model yang lebih akurat. Pertama, kita akan lihat dengan cara apa? Training dengan testing di dataset yang sama. Jadi, ini trainingnya semua nih, 10 dataset ini digunakan buat training. Nanti buat testingnya itu cuman 4 dari bagian trainingnya. Ini, jadi kan yang di training 0 sampai 9 nih. Yang dites itu cuman di nomor 6 sampai 9. Nanti terus dilihat kan, oke, begitu udah di training, udah dites, itu prediksinya untuk yang nomor 6 itu 234. Selisih di sini berapa? Yang aktualnya 232. Berarti kan ada selisih berapa di sini kan? Errornya berapa? Di sini ada 2, di sini errornya ada 1, di sini errornya ada 0, di sini errornya ada 2, ya kan? Oke, kita udah dapat. Kalau untuk yang training dan testing di dataset yang sama. Nah, sekarang kita kalkulasikan. Tadi kan sudah saya singgung sedikit di sini ya. Ini dapatnya berapa? Selisihnya 2, 1, 0, dan 2. Nah, di sini ini yang dikatakan nanti kita akan lihat. Ini istilahnya ada mean square error, nanti ada mean absolute error, terus ada root square error. Dari ini kita tadi udah lihat errornya berapa dengan cara membandingkan predicted values dengan actual values-nya. Oke. Di sini kita udah dapat errornya. Nah, si
model ini yang kita training dan testing dengan dataset yang sama, itu gambarannya seperti ini. Ini kan entire dataset, ini dataset semuanya. Yang di-training semua, yang di-testing adalah sebagian dari training set. Tapi masih bagian dari kelompoknya training set. Di sini dia bisa menghasilkan training akurasi yang tinggi, tapi di sini out of sample akurasinya itu rendah. Oke. Training akurasinya tinggi. Pasti. Karena apa? Yang di testing itu bagian dari training juga. Pasti akurasinya tinggi. Tapi out of sample akurasinya rendah. Oke. Kita akan lihat di sini. Training akurasi tinggi itu bukan berarti nggak selalu sesuatu yang bagus. Jadi di sini bisa berarti overfitting. Oke. Kita nggak usah pakai bahasa yang jelimet. Saya akan kasih contoh untuk mempermudah kalian mengerti. Overfitting itu maksudnya gimana? Jadi gini, kalian di kelas 10 orang misalnya, di kelas 10 orang. Dan kalian bergaulnya benar-benar cuman di kelas itu doang, cuman 10 orang itu doang. Cuman 10 orang itu aja. Jadi kalian udah saling kenal satu sama lain, benar-benar kenal. Oke. Jadi kalian udah sangat cocok. Itu ada plus minusnya. Plusnya apa? Enak, kalian udah sama-sama saling cocok. Mau kerja kelompok bisa, oke. Mau diajak nongkrong bareng, oke. Tapi karena kalian cuman bergaul di 10 orang itu aja, jadinya begitu nanti kalian pindah ke kelas lain atau ada anggota kelas lain, itu nanti jadinya kalian susah untuk beradaptasi. Karena apa? Udah nyaman di comfort zone dengan 10 orang ini. Begitu harus kerjasama dengan orang lain, wah susah Pak, wah nggak bisa, wah nggak kompatibel. Kalian udah overfit dengan 10 ini, dengan kelas ini. Jadinya begitu bawa ke out of sample, udah nggak akurat lagi, udah nggak bisa. Itu logikanya. Oke? Nah, itu yang dikatakan bahwa overfitting itu nggak selalu bagus. Memang ada kalanya bagus. Oh ya Pak, kan 10 orang tadi bagus dong kalau misalnya dia berarti bisa matching nih, bisa kerja bareng. Iya, tapi kalau itu jadinya menghasilkan model yang nggak general. Jadi kalau balikin ke contoh kalian, ke orang, itu jadinya kalian nggak siap menghadapi perubahan, nggak general gitu kan. Jadi overfit. Dan di sini contohnya, kalau model yang overfit, dia terlalu banyak di-train terhadap suatu dataset, nantinya malah akan mengcapture noise dan menghasilkan model yang nggak generalize. Noise ini tadi contohnya di 10 orang di kelas tadi itu adalah apa? Comfort zone, terlalu comfort. Jadinya begitu ke tempat lain, akan baliknya ngebandingin dengan temennya yang 10 yang udah cocok tadi. Maksudnya gimana? Ya kita balikin ke yang 10 yang udah cocok ya. Kalian udah sangat cocok sama 10. Begitu harus kerja dengan orang lain di luar yang 10. Begitu kerja, kalian akan selalu kebayang dengan yang 10 tadi. Noise, kadang akan ada noise ya. Karena apa? Udah cocok banget sama yang 10 ini. Ini begitu kerja sama orang baru sebenarnya sih nggak jelek. Cuman karena kalian selalu kepikiran, oh harusnya saya cocoknya sama yang 10 nih, yang baru. Misalnya kalian mikirnya, oh yang baru ini terlalu cepat. Padahal sebenarnya nggak, biasa aja. Tapi karena kalian kebiasaan sama yang 10 yang ritme kerjanya tertentu, wah ini terlalu cepat, atau wah ini terlalu lambat, wah ini terlalu pemarah, wah ini terlalu pendiam. Ada noise. Kenapa? Kalian udah sangat terbiasa dengan yang 10 itu tadi. Overfit. Oke. Jadinya itu menghasilkan apa nih? Out of sample accuracy yang rendah. Maksudnya gimana? Balik ke contoh yang tadi 10 orang anggota di kelas. Begitu dia
keluar ke kelas lain atau mungkin ke dunia kerjaan atau ke apa, dia blank. Karena dia nggak punya sampelnya nih di luar dari yang 10 tadi. Jadinya out of sample accuracy-nya rendah. Itu maksudnya. Gampang kan? Oke. Berikutnya. Kita berusaha mengatasi hal tadi dengan cara apa? Di split. Jadi di sini dari 10 data yang di train itu 6. Terus yang dites itu tetap 4 tapi di split. Kalau tadi kan train semua nih. Sekarang enggak. Yang train cuma 6, yang dites 4. Dilihat akurasinya berapa. Sini kan. Kita lihat errornya berapa. Dari sini. Dari sini kan kita ketemu kan. Oh, ini errornya 2. Oh, ini errornya 1. Oh, ini errornya 0. Oh, ini errornya 2. Ketemu angkanya kan. Ini ketemu errornya berapa. Oke. Nah, kalau di sini gambarannya ini entire datasetnya, ini trainingnya. Kalau tadi yang pertama itu kan dia training dengan testing dengan training yang sama, ya kan? Testing ini bagian dari training yang tadi di sini kan, ya nggak? Kalau yang split itu dipisah, mutual eksklusif. Ini titik yang buat training itu bukan buat testing. Sebaliknya, titik yang buat testing itu bukan buat training, ya nggak? Di sini dipisah, di split. Jadi kalau yang jadi satu, training akurasinya tinggi benar, tapi out of sample akurasinya rendah. Kalau ini mutually exclusive, dia lebih akurat, lebih bagus, tapi dia sangat tergantung dari dataset yang kita pilih. Jadi data yang kita pilih untuk training dan data yang kita pilih untuk testing itu pengaruh banget ke akurasinya. Maksudnya gimana? Misalnya kayak tadi nih, contohnya di sini. Yang kita training misalnya kebetulan semuanya yang engine size-nya 35. Kita nggak sengaja milih, tapi semuanya kebanyakan 35. Jadinya itu out of sample-nya juga rendah dong. Karena dia nggak dikasih kesempatan untuk training engine size yang 2, yang 20, 24, 22 gitu. Jadi di sini pemilihan itu juga amat sangat penting, ya kan? Gimana mengatasinya? Nah, ada cara lain. Ingat kalau waktu itu kita belajar K-means yang kita ulang-ulang itu kan, yang centroidnya di mana? Oh, pindahin lagi sampai ketemu data yang paling akurat, clustering yang paling akurat. Nah, di sini itu kita pakai cara yang tadi, tapi kita coba berulang-ulang. Contohnya di sini, ini misalnya ada dataset ya. Ini ada dataset jumlahnya 100, nih jumlahnya 100 misalnya di sini ada 100 dataset. Kita langsung bagi 4. Jadi ini beda sama ini, beda sama ini, beda sama ini. Jadi karena dibagi 4 misalnya ya, total datanya di sini 25, di sini 25, di sini 25, di sini juga 25. Di sini udah langsung dibagi. Pertama, ini dibagi 1:3. Berarti sini 25%, sini 75%. Pertama, ini akan dicoba untuk yang training. Ini kan training kan? Ini training. Yang training 75% di sini. Untuk testing di sini. Di 25% awal. Terus digeser nih. Digeser untuk yang testing di sini. Untuk yang training di sini sama di sini. Terus digeser lagi sedikit ke bawah. Untuk yang testing di sini, training di sini sama di sini. Digeser lagi ke bawah. Ini yang testing, training yang di sini. Dapat semua kan ininya. Akurasinya berapa? Kemudian dijadikan rata-rata totalnya. 80 tambah 84 tambah 82 tambah 86 dibagi 4, ketemulah rata-ratanya 83. Ini menggunakan K-fold cross validation. Oke.
sekarang kita akan melihat evaluasi metrik dari si model regresi ini kayak gimana. Oke. Nah, kita lihat akurasinya. Tadi udah sempat bahas kan, ada mean absolute error, ada mean square error, ada root mean square error. Nah, kita lihat di sini satu-satu. Ini kan, ini berapa errornya? 232 dikurang 334, 255 kurang 256, dapat ini kemudian dibagi berapa ininya? 4 kan? Ini adalah yang namanya mean absolute error, dibagi 4, kemudian dapat hasilnya berapa errornya. Kalau square tadi yang dikali. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau yang mean square error tadi yang dikali. Tadi kan ada yang absolute, ada yang mean square, ada yang root. Kalau mean square itu kan dikuadratkan di sini kan. Kalau apa bedanya? Buat apa? Bukan, kalau beda pasti beda karena ini yang satu dikuadratkan. Buat apa? Kalau yang absolut dia cuma lihat kan, oh kalau misalnya dia makin jauh, udah kelihatan makin jauh. Tapi kalau yang mean square, begitu dia makin jauh akan kelihatan lebih jauh. Karena apa? Karena dikuadratkan. Misalnya, kalau di absolut, dia selisihnya errornya 1. Udah dong, 1. Ini begitu dikuadratkan, kalau 1 nggak apa-apa. Tapi begitu errornya di sini 2, di sini jadi 4. Ya kan? Karena kuadrat. Errornya misalnya 3, naik terus di sini jadi 9. Kalau errornya 10, di sini jadi 100. Jadi ini untuk melihat supaya si error itu makin kecil. Kalau misalnya gede banget, dia akan langsung kayak kaca pembesar, dikasih lihat, nih gede banget. Nah, untuk membuat itu lebih manageable, dibuatlah tadi, ini kan udah dikali, di kuadrat terus kan, ditarik root-nya. Supaya dapat kurang lebih kayak average, tapi lebih akurat lagi yang namanya root mean square error. Oke? Nah, di sini juga ada yang namanya absolute ini juga ada root absolute error. Tapi yang lebih sering dipakai adalah si root square error ini, si root mean square error. Jadi, si root square error ini yang sering banget dipakai, tapi bukan RSA-nya yang dipakai. Kalau kalian pernah nih dengar dulu waktu zamannya belajar statistik, pernah dengar coefficient R, dia itu bukan error, tapi dia menggunakan si RSA, root square error ini. Jadi 1 dikurang root square error. Kan kalau root square error makin kecil makin bagus kan ini RSA-nya. Nah, R-nya makin tinggi makin bagus, gitu kurang lebih ya. Jadi kan kalau namanya error makin rendah makin bagus dong. Nah, karena ininya makin kecil berarti 1 dikurang sesuatu yang kecil, berarti ini makin tinggi makin bagus. Oke? Gampang. Nah, sekarang kita lihat multiple. Ingat kan waktu tadi awal kalau simple Y1 X1, multiple Y1 X banyak. Oke? Ya kan? Ini kita refresh lagi. Simple Y1 X1. Multiple Y1 X-nya ada banyak. Bisa 2, mungkin bisa lebih dan seterusnya di sini kan. Itu yang multiple. Oke? Contoh dari multiple apa sih Pak? Kenapa kita perlu pakai multiple? Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita pengen lihat kinerja atau nilai dari mahasiswa. Nilai dari mahasiswa itu dipengaruhi apa aja? Nggak cuma satu hal kan, bisa banyak. Pertama, waktu pas ujian, kalau misalnya ada perpanjangan waktu, itu bisa pengaruh ke nilai nggak? Misalnya atau orangnya mungkin dia anxiety deg-degan waktu tes. Wah, bukan cuman karena ini ya, bukan cuman karena dia anak baru atau apa. Bisa jadi anak lama atau mungkin anak pintar kayak tadi contohnya, tapi sebelum tes motornya diserempet orang atau mungkin motornya kecolongan, ya.
Atau mungkin dia dimarahin siapa, berantem sama siapa di jalan. Anxiety kan bisa macam-macam kan penyebabnya. Terus atau mungkin tingkat kehadiran, ada nggak hubungannya dengan ini, dengan nilai? Atau gender. Wah Pak, kok rasis? Nah, gini, faktanya, ini bukan rasis. Faktanya, laki dan perempuan itu memang punya keunikan yang beda-beda. Laki-laki misalnya lebih kuat, lebih kasar, lebih keras, lebih apalah ya. Kalau perempuan lebih halus, lebih lembut, lebih teliti. Lebih sabar, lebih teliti. Faktanya, kenapa di pekerjaan yang membutuhkan ketelitian itu banyakan cewek? Akuntan, kebanyakan cewek. Karena lebih teliti sama angka. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengesampingkan masalah gender ini. Karena apa? Secara psikologis emang beda. Jadi kalau orang mau ngomong, wah harus disamain, ya, tapi faktanya yang ngomong beda. Ini fakta, kita udah ngomongin data. Data itu udah nggak bias gitu, udah nggak terpengaruh sama agenda politik atau apa. Faktanya kalau misalnya memang perempuan, kebanyakan lebih teliti. Oh Pak, si Anu ada kok cowok teliti. Iya, kan ini dibilang kebanyakan, bukan berarti absolut kan, bukan berarti semua, tapi kebanyakan. Kalau perempuan itu seperti apa, kebanyakan kalau laki-laki seperti apa. Ini adalah satu model, bukan berarti laki-laki ya pasti kayak gini, perempuan ya pasti kayak gini. Enggak, model. Kurang lebih kelihatannya seperti apa. Ini kurang lebih kelihatannya seperti apa. Jadi contoh dari si kegunaan multiple linear regression itu gimana? Misalnya mau dilihat nih dari performance dari mahasiswa itu pengaruhnya apa aja di sini kan? Atau misalnya kita mau ngelihat tingkat kesehatan orang itu terpengaruh dari apa aja? Misalnya dari apa sih? Tekanan darah, kolesterol, gula darah, asam urat atau apa? Atau mungkin ada hal yang lain, ya kan? Jadi di sini Y-nya, ini kan tadi ini contohnya kan performance-nya ini Y-nya. Jadi X-nya itu bisa dari sini, X1-nya revision time, X2-nya text anxiety, ketiganya lecture attendance, keempatnya misalnya adalah gender. Nah, kalau di sini body mass index dari patient itu ini adalah Y-nya. Nah, di sini blood pressure pengaruh apa enggak? Di sini kan contohnya. Atau mungkin hal yang lain di sini yang tadi saya bilang apa? X2-nya misalnya apa? Gula darah. Ini contoh aja ya. Gula darah. Yang X3-nya misalnya apa? Asam uratnya. Ya kan? Ini karena kan contohnya multiple linear regression kan. Jadi Y-nya ini dia terpengaruhnya terhadap apa aja di sini nih? Blood pressure, gula darah, asam urat atau apa. Itu contoh kegunaan dari si multiple linear regression. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat gimana kita bisa memprediksi continuous value. Karena kan regression itu hubungannya dengan continuous value. Kita memprediksi nih, dependent variable-nya si CO2 emission, di sini Y-nya, dengan X-nya. Kalau tadi X-nya kita lihatnya satu kan, engine size. Misalnya X-nya di sini ada engine size, ya, ada cylinder, ada fuel consumption. Nah, ini tenang aja. Ini jangan dilihat, wah ini rumit Pak. Enggak, tenang aja. Jadi di sini kan, karena kalau tadi persamaannya ya sama dengan intercept plus slope X, ya kan? Kalau di sini intercept, slope X1, slope X2 sampai seterusnya. Sehingga bisa dinotasikan sebagai theta transpose X. Jadi kalau di matriks, tenang aja, ini kita nggak ngitung-ngitung matriksnya kok, nggak. Jadi kalau di matriks itu kan, perkalian matriks, ini tetanya, theta 0, 1, 2, 3. Jadi pas begitu dikali, ini kan, ini dikali 1 supaya dapat hasil theta 0. Nah, ini dikali X1 dapat hasilnya theta 1, X1. Gampang. Ya kan? Ini nggak usah terlalu dipedulikan. Ini cuman pengen pembahasan bahwa ini bisa ditulis dengan notasi lain seperti apa, yaitu kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat
gimana caranya kita bisa menggunakan tadi si mean square error itu untuk melihat error dari si model. Tadi kan, sekarang ini kan kita udah ke multiple linear regression, kita udah dapat misalnya, ini anggaplah persamaannya kita udah dapat nih predicted value-nya segini, actual-nya segini. Kita udah dapat kan akhirnya residualnya berapa nih? 196 kurang 140 dapat 56. Oke. Gampang kan sampai sini? Nah, sekarang kita mau ngelihat nih gimana caranya kita bisa dapat si theta yang banyak itu tadi kan, estimating multiple linear regression parameter. Gimana caranya kita mau mengestimasi si theta ini? Ini kan, tadi kan gerombolan kan tetanya di sini nih kan, ada banyak kan. Nah, gimana cara kita bisa mengestimasi? Bisa dengan cara OLS atau ordinary least square, tapi ini terlalu kompleks dan sangat tidak disarankan untuk data yang lebih dari 10.000. Sementara yang namanya big data pasti memang lebih dari 10.000. Atau bisa kita juga pakai optimization algorithm, atau ini salah satu contohnya yang namanya gradient descent. Jadi kalau kita nggak akan bahas di sini, tapi saya lagi berusaha memberikan penjelasan sesingkat dan semudah mungkin. Gradient descent itu kalau kalian ingat nih, kayak balik kita contoh ke centroid tadi ya, yang pertemuan sebelumnya nih. Kita pilih titik di sini, titik sini, titik sini kan, baru kita analisa mana yang lebih bagus. Kita ambil rata-rata. Kalau si gradient descent itu sama aja. Kita pilih intercept yang mana, slope yang mana, kita pilih random dulu sampai nanti akhirnya kita ketemu angka atau model yang paling optimal. Kurang lebih kayak gitu. Oke? Ya. Sekarang kita akan lihat gimana caranya kita membuat prediksi dengan si multiple linear regression ini. Jadi tadi anggaplah ya, kita udah dapat ininya, multiple linear regression-nya. Persamaannya itu seperti ini. Kita udah dapat bahwa misalnya nih ya, contohnya Y hat-nya berapa, ini adalah intercept-nya, ini adalah slope X1, slope X2, dan seterusnya. Kita udah dapat nih persamaannya, kita masukin nilainya, kita masukin di sini kan, 6,2 ini 2,4 kali 6,2, terus ini slope-nya 14 dikali silindernya 4 dan seterusnya, dapat angkanya 214,1 di sini. Oke, ini cuman masukin angka ke dalam persamaan untuk ngetes. Oke. Nah, sekarang intinya dalam multiple linear regression, pertama yang paling penting, gimana caranya kita nentuin kita mau pakai yang simple atau yang multiple linear regression. Jadi, yang harus kita ingat, semakin banyak variabel yang kita pakai, itu akan semakin kompleks, makan banyak computing power, makan banyak processing power, dan yang terpenting, akan ada kemungkinan overfitting. Jadinya dia nggak general. Jadi, kita masukin semua variabel nih, variabel X yang banyak, kayak tadi mungkin misalnya ukuran ban, untuk CO2 emission ya. Kita masukin tadi jenis silinder, ukuran mesin, kita masukin teknologinya SOHC atau DOHC, supercharger segala macam kita masukin. Mungkin jadinya akurat tapi overfitting. Karena apa? Dia nggak general. Begitu mau dipakai ke model yang lain, udah nggak model ini mau dipakai ke data yang lain, nggak bisa. Jadi makanya kenapa kita jangan mentang-mentang baik komputernya canggih, semua data X-nya dimasukin. Jangan, karena nanti jadi overfitting. Jadi model harus dibuat general, walaupun jangan general banget, tapi dibuat general supaya dia bisa tanda kutip ya, luas masuk kemana-mana, ke data yang manapun juga. Oke. Terus sekarang ini kita akan lihat berapa banyak. Tadi kan kita udah bahas kan, berapa banyak sih independent variable yang harus kita pakai. Kan tadi Y-nya 1, X-nya harus berapa dipakai nih?
2, 3, 4 atau berapa? Pertama yang harus kita lihat itu adalah, dari teori, dari logic. Contoh yang tadi ya, kita balikin ke CO2 emission. Oh, kita pakai tadi silinder, kita pakai jumlah silinder, kita pakai, ukuran, jumlah silinder sama ukuran mesin, displacement, engine displacement namanya ya. Itu kan logik kan, oke, apalagi? Kita bisa aja misalnya mau pakai, oh kaca spion. Wah, tapi kan logikanya bilang nggak mungkin dong ada hubungannya dia dengan emisi CO2. Jadi kita nggak pakai. Yang lain ada nggak yang secara logika kemungkinan pengaruh? Jenis knalpot misalnya loh ya, misalnya. Oke, bisa dipakai misalnya. Atau apalagi yang misalnya bisa dipakai? Ini turbo atau enggak? Supercharger atau enggak? Gitu loh. Jadi nggak boleh terlalu banyak, tapi kalau kita mau nentuin berapa banyak, kita pakai apa? Kita pakai logika. Terus di sini juga, apakah independent variable ini harus continuous atau enggak? Yang independen ya. Kan kalau tadi Y dependent, pasti continuous. Kalau yang X-nya, itu continuous apa enggak? Yang di awal saya udah kasih sedikit gambaran. Bisa jadi nggak continuous. Kayak tadi kan misalnya Y, yes, dan no. Jadi kita mengassign Y misalnya 1, no itu 0. Kita udah bisa ngitung nih, kita udah bisa bikin model dengan konversi ini kan. Jadi nggak perlu continuous. Jadi kalau misalnya ada data yang tadi apa hubungannya kayak misalnya contoh lain apa? Ini mobil transmisinya manual apa otomatis? Jadi misalnya kalau otomatis itu kasih angka 1, kalau manual misalnya kasih angka 0 gitu. Bisa langsung dihitung. Nah, terus dilihat lagi, ada nggak sih hubungan yang linear antara si variabel Y dengan si X ini? Kalau ini kita bisa lihat secara visual, ya kan? Hubungannya itu kalau misalnya titik-titik ini, misalnya nih ya, contohnya titiknya di sini. Ini udah langsung kelihatan bahwa ini linear. Tapi kalau misalnya titiknya begini, ini kelihatan kan kalau ini nggak linear. Jadi mungkin dia bentuknya polinomial atau apa gitu kan. Oke. Nah, kita akan lihat si non-linear regression itu kayak apa. Ini ngambil contoh yang gampang. Kayak tadi di awal udah sempat disinggung kan. Untuk apa? Income atau pendapatan. Atau di sini contohnya adalah gross domestic product. Pendapatan dari seluruh orang di suatu negara. Itu bentuknya nggak linear. Ini data, ini faktanya. Jadi kenaikannya bentuknya logaritmik atau logistik. Lihat di sini ya. Bentuknya logaritmik. Ini bentuknya logaritmik. Jadi bentuknya nggak pas untuk dibikin linear. Kalau kita lihat di sini, oke, karena di sini kita lihat titik-titiknya. Kalau misalnya kita buat linear, itu kan jadinya begini. Sementara di sini titik-titiknya seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita akan pakai modelnya bukan model linear, tapi model modelnya bentuknya apa? Functionnya logaritmik atau logistik di sini. Sehingga dia bisa fit masuk. Kalau yang tadi, yang ini kalau kita paksa pakai linear, nggak masuk nih kan. Errornya gede banget nih di sini. Nah, kalau di sini ini lebih mendekati. Lebih mendekati, oke? Nah, di sini
ada banyak tipe regresi yang tadi saya udah singgung dari awal sedikit ya. Di sini ada yang linear, ada yang kuadratik, ada yang kubik atau ini apa pangkatnya lebih dari 2, pangkat 3 atau apa yang bisa digabung nanti di sini jadi polinomial. Oke. Nah, apa sih polinomial itu? Polinomial itu kalau misalnya dia bentuknya kalau kita lihat di sini yang gampang ya, bentuknya itu kurva. Kalau ini kan bentuknya lengkung, ini lurus. Dia bentuknya kurva. Dia bentuknya kurva, ini persamaannya. Persamaannya itu di sini ada pangkat 2, pangkat 3. Nah, si polynomial regression model itu bisa ini yang penting ya, bisa ditransformasikan menjadi linear dengan cara, kalau tadi ini dipangkat, pangkat 2, pangkat 3, dibuat menjadi multiple linear regression jadi X1, X2, X3. Dibikin jadi multiple linear regression dengan cara least square, tapi ini kita nggak bahas detail di sini. Tapi intinya dia bisa ditransform dari pangkat 2, 3 seterusnya ini menjadi linear X1, X2, X3. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud? Tadi kan kita udah bahas polinomial, simple, multiple, tapi yang linear. Kalau yang non-linear, itu kayak apa sih regressionnya? Seperti yang kita tahu kan, kalau namanya non-linear berarti kan dia bukan garis lurus. Entah dia cekung, entah dia bulat, entah dia kurva atau atau berbentuk parabolik gitu kan. Intinya dia nggak linear. Jadi hubungan antara si dependent sama independent variabelnya itu nggak linear. Jadi di sini ini kita nggak usah lihat angka-angka ini yang keriting ini ya. Kita cuma lihat bahwa ini titik-titik ini itu pas begitu ditarik garis dia bukan garis lurus, tapi dia garis yang melengkung, non linear. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kapan kita harus pakai linear, kapan kita harus pakai non linear, ya kan? Yang paling gampang kita lihat secara visual, secara grafik di sini kan. Kalau kita mau lihat yang gampang, oke, ini pasti linear, ini non linear, gampang. Dan kita juga bisa lihat dengan cara dilihat dari akurasinya, dari errornya, banyakkan di mana. Maksudnya gimana? Kayak gini nih. Ini non linear, tapi misalnya kita paksa pakai linear, errornya gede banget, ya kan? Jadi kita tahu, oh itu berarti harusnya pakai model yang nggak linear dari sini, based on akurasi. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu, dia itu di scatter plot, dia itu non linear. Kita harus pakai apa? Jadi, kita bisa pakai polynomial regression atau non linear, atau kita bisa transform. Tadi saya udah sempat singgung sedikit di sini. Kita mentransform polinomial itu menjadi linear regression. Tadinya pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya kita rubah menjadi X1, X2 dan X3. Gitu. Oke. Di sini tadi gimana cara kita model data kalau misalnya dia emang udah jelas nonlinear. Kita bisa pakai polinomial, nonlinear sama kita transform. Oke. Jadi di sini kita nggak bahas detail kok ininya. Oh, transformnya gimana, ininya gimana, enggak. Tapi intinya, oke, kita udah tahu ada simple, ada multiple, ada linear, ada non-linear, ada polinomial. Polinomial bisa di-convert menjadi linear, bla 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 gimana. Oke. Ini cuman untuk nunjukin, oh, ini kayak gini, bukan buat ngitung. Karena apa? Semua nanti akan dihitung oleh komputer. Kalaupun kita pakai Python, kita pakai R, kita pakai Orange, kita pakai apa, yang ngitung itu komputer. Tapi kenapa kita harus tahu keritingnya ini semua? Karena nanti kita yang nentuin.
kita mau pakai library yang mana, kita mau pakai model yang mana. Tapi yang paling penting, misalnya ternyata kita udah pakai apapun itu, ternyata error. Yang bisa memperbaiki error itu adalah orang yang ngerti cerita di belakangnya. Itu maksudnya. Kenapa? "Wow, Pak, kenapa sih panjang-panjang dipakein gini-gini segala macam," gitu. Supaya karena nanti kalian yang mengoperasikan si komputer ini, begitu ada error, untuk bisa mengkoreksi error itu, kalian harus tahu cerita di belakangnya. Oke? Sampai di sini kita tenang dulu. Mungkin tadi udah banyak banget itu kan. Kalau ada pertanyaan atau ada apa, di sini tugas mingguannya tidak ada, karena tadi hubungannya lebih ke apa, regresi itu lebih hubungannya ke sini, analyze sama plot. Mungkin ini ada hubungan dengan si kuliah sekarang, tapi di sini kan kita cuman ngelihat gimana modelnya, bukan bikinnya. Karena apa? Di tugas itu saya suruh kalian buatnya pakai Excel. Jadi di sini itu tidak, tanda kutip ya, tidak terlalu berhubungan. Walaupun sebenarnya kalau di praktek di dunia nyata ini berhubungan sekali dengan tugas yang saya kasih. Tapi karena kita pakainya Excel, ini nggak terlalu berhubungan. Karena apa? Boleh sih kalau kalian mau misalnya pakai persamaan yang ada di sini tapi manual. Kenapa? Kalau di Python, di R, di apa, itu udah benar-benar tinggal masukin data, kita pilih library yang mana, udah keluar, selesai. Kalau di Excel masih berat. Kenapa tadi saya bilang, "Wah Pak, kenapa pakainya Excel? Kenapa nggak langsung pakai Orange atau Power BI atau yang lain?" Karena software yang lain itu gedenya minta ampun. Jadi saya nggak tega untuk mengharuskan, "Wah kalian harus download ini, karena itu gede banget. Dan itu untuk nginstalnya juga harus ada sesi sendiri, untuk makainya ada sesi sendiri. Makanya kenapa saya tugas itu saya suruh pakainya, udahlah yang gampang, pakainya Excel aja. Jadi di sini sebenarnya secara teoritis dia berhubungan, tapi karena kita pakai Excel dia tidak terlalu berhubungan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini preview di kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Klasifikasi dan clustering. "Oh Pak, waktu itu kan clustering udah." Iya, waktu itu baru pendahuluannya aja. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam bentuk apa? Klasifikasi dan clustering. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Kalau misalnya nggak ada atau baru keinget nanti bisa lewat fitur diskusi di e-kampus. Dan ya ini apa? Kalau kemarin nggak sempet kan ada kuis, ini kuis yang berfungsi sekalian juga sebagai absensi. Di pertemuan sebelumnya itu tetap saya kasih ada link buat kuisnya, bukan itu ya, bukan buat harus dikerjain atau apa atau absensi, enggak. Kalau yang kemarin karena nggak sempet kan, tapi karena ini biasanya itu ada hubungannya buat ujian nanti UTS ataupun UAS. Karena siapa tahu ada soal yang saya ambil dari kuis. Jadi intinya bukan berarti yang kemarin, "Oh Pak itu kan kemarin nggak sempat." Enggak, itu cuma buat lihat belajar aja. Oh siapa tahu ntar ada yang keluar dari situ. Kalau yang ini, karena ini apa waktunya masih masuk, jadi ini tetap dipakai sekalian sebagai absensi. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, link kuisnya ada di situ. Nanti juga saya akan nanti begitu saya udah sign off, saya akan taruh juga di e-kampus. Jadi misalnya ada yang tadi ada yang ke toilet ya kalau nggak salah. Ada yang ke toilet, ada yang keluar. Begitu saya udah log off, tetap bisa ngelihat link kuisnya di e-kampus. Oke, sekian kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.